Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan kembali kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan, satu paket kebenaran firman Tuhan mengenai kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan, bahkan penampakan Tuhan Yesus Kristus, dan terakhir kenaikan Kristus ke surga. Itu adalah satu paket keselamatan yang tidak dapat dipisahkan. Dan hari ini kami belajar kembali Tuhan tentang satu paket keselamatan ini. Dan hari ini adalah the final, akhir daripada Yesus Kristus naik ke surga, dan Dia menurunkan Roh Kudus untuk dapat memberikan kami penghiburan yang selalu dan selalu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami akan kembali bersukacita, bersorak-sorai, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, Dia tidak hilang, Dia tidak lenyap, tapi Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kami di surga, di awan-awan kemuliaan yang kekal. Dan hari ini glory, glory, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, tempat kami sudah tersedia di surga, kafling kami sudah tersedia di surga. Oleh karena itu biarlah izinkan hamba-Mu Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus yang mengurapi hamba-Mu hari ini, urapan yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan kuasa dan perkataan hamba-Mu lagi, tapi perkataan dan kuasa daripada Roh Kudus sendiri yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Dan hari ini kami yakin dan percaya, ketika mereka mendengar firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kembali kita bersuka cita untuk menikmati firman Tuhan tentang kenaikan. Memang Tuhan nggak naik kelas sehingga perlu diperingati kenaikan. Ada haleluya. Dia sudah naik, tetapi bukan kenaikan yang bersifat jasmani, tapi kenaikan-kenaikan yang bersifat rohani. Nah, oleh karena itu mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang berapa? Yang pertama ayat yang ke-1. Sebentar. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita baca, saya baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan seterusnya kita baca sampai ayat yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8.
Amin. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10. Amin. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Nah, hari ini Yesus yang kita tahu dan kita sembah, dia mati, dia bangkit, dia naik. Katakan kiri kananmu, tos dulu. Dia mati, kita mati. Katakan dulu. Dia mati, kita mati. Dia bangkit, kita bangkit enggak? Enggak. Dia bangkit, kita bangkit. Saudara jangan ketinggalan, nanti bahaya. Dia naik, saudara turun. Naik juga. Ada haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Bapa Surga. Dia naik, kita juga harus naik. Dia mati, dia bangkit, dia naik. Kita harus sama-sama naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hari ini kalau kita tahu, kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, luar biasa. Karena ketika dia bangkit, itu memang bangkitnya itu betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan itu bukan merupakan fakta ilustrasi, tetapi itu adalah fakta historis, fakta teologis. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati setelah dia 40 hari. Setelah dia 3 hari mati, dan dia keliling-keliling 40 hari. Ada beberapa orang yang suka bercanda ya di antara kami kalangan teologi. Dia bilang gini, kenapa Yesus kok 40 hari keliling-keliling? Karena kalau Yesus 40 hari kos, kan ada orang kos 1 bulanan, ada haleluya, ada orang kos 2 bulanan. Mereka Yesus nggak ada yang mau terima kos. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Susah terima Yesus kos, karena Yesus bisa tiba-tiba lenyap. Ibu kosnya bingung, waduh, baru mau ditagih kos-kosan akhir bulan, Yesus sudah lenyap. Baru udah masuk ke kamar, Yesus sudah tidak ada. Dia bisa lenyap, dia bisa menembus tembok. Itu hanya lelucon. Nah, tapi itu adalah fakta historis dan fakta teologis, di mana Yesus itu benar-benar bangkit. Dia benar-benar ada, dan sudah dibuktikan minggu lalu 500 orang yang melihat Yesus Kristus bangkit. Murid-muridnya, belum lagi Paulus juga melihat Yesus Kristus bangkit. Dan dia buktikan kembali dengan kenaikan Kristus ke surga. Ada haleluya. Oleh karena itu ada beberapa sifat kenaikan Kristus ke surga. Pertama, sifat kenaikan Kristus ke surga adalah suatu peristiwa yang juga sama-sama terjadi, bersifat historis dan bukan perumpamaan. Bapak Ibu Saudara tahu di Alkitab ada perumpamaan, tetapi ini bukan perumpamaan. Ini adalah Kristus benar-benar bangkit, Kristus benar-benar naik ke surga, baik di kisah para rasul maupun di Injil Lukas. Oleh karena itu kita harus menerima ini. Dan ketika orang lain bertanya, tadi pagi ketika saya naik Grab, dia tanya, ada supir Grab tanya, Pak, ini sebenarnya hari Kristen apa sih? Kok Kristen hari raya terus sih katanya. Kemarin baru Jumat Agung, sekarang hari Kamis. Ini Kamis putih ya Pak? Bukan. Sambil menginjil saya ceritain, Yesus itu lahir ke dunia, Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, dan hari ini Pak, Bapak tahu hari ini apa? Hari kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan kemana Pak? Saya bilang ke surga. Oh gitu ya Pak ya, luar biasa ya katanya. Iya, luar biasa. Kita punya Tuhan yang bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Katakan kiri kananmu, jangan sering biasa di luar, tapi kau harus luar biasa. Ada amin saudara. Jangan lama-lama di luar, tapi kita harus luar biasa. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa kebangkitan atau kenaikan Kristus ini ke surga harus diterima sebagai satu kebenaran. Yang kedua, kenaikan Kristus ini bersifat jasmani. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu Kristus naik ke surga, saya mau tanya, apakah yang naik rohnya saja, ataukah yang naik roh dan juga tubuh jasmaninya? Yang naik apa saudara? Rohnya doang, melayang-layang terus naik ke surga, atau roh beserta dengan tubuh? Roh beserta dengan tubuh kemuliaan. Dahsyat. Mujurnya Yesus tidak gemuk. Ada haleluya? Kalau gemuk naiknya repot. Bagusnya Yesus ramping seperti saya. Dia naik. Berarti apa saudara? Dia mengalahkan hukum apa? Hukum apa? Yang kalau dilempar bola masuk ke bawah, gravitasi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tubuh yang beratnya minimal 60-70 kilo itu bisa melayang, bisa membuat sesuatu mujizat besar sehingga Kristus bisa naik melayang ke atas. Dia dengan tubuh jasmaninya betul-betul tubuhnya naik ke surga. Betul-betul bukan hanya rohnya yang naik ke surga. Siapa lagi yang naik ke surga dengan tubuhnya? Elia. Elia juga sama, dia naik ke surga bukan hanya rohnya, tapi hanya tubuhnya. Oleh karena itu dia orang yang paling tua hari ini di dunia dan di surga. Berapa ratus tahun umurnya, berapa ribu tahun umurnya Elia. Saudara, berarti kematian Kristus, kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus itu bersifat jasmani. Dan Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini dalam bentuk yang sama, dalam waktu yang luar biasa, dan dalam momen yang percis sama, diberitakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada haleluya. Nanti Kristus yang akan datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Dia datang dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa, yang sama. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ini menandakan bahwa Kristus memang benar-benar pergi ke surga dengan tubuh jasmani, bukan rohaninya. Dan kita percaya bahwa ketika Kristus sudah ada di surga, maka rohaninya akan hadir kepada kita setiap saat, dan setiap saat. Ada haleluya. Dan sifat Kristus naik ke surga, Kristus, coba kita buka ayat yang ke-9 dan ke-11 tadi, Kisah Para Rasul. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara coba baca ayat ke-11 ya. Ayat yang ke-9 dikatakan gini: sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara, coba tebak sedikit, Yesus naik ke surga cepat atau pelan-pelan? Karena di sini ditulis begini ya Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Jadi kalau kita bisa menyaksikan, berarti dia tidak cepat-cepat naik ke surga. Ada haleluya? Ada amin? Dia tidak cepat-cepat naik ke surga. Dan itu yang menandakan ciri perbedaan antara Tuhan dan hantu. Amin? Katakan kiri kananmu, engkau perbedaan Tuhan dan hantu. Tuhan naiknya pelan, hantu naiknya. Oh, siapa yang pernah lihat hantu di sini? Hantu naiknya brek, langsung hilang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kemana-mana, ya kan, tiba-tiba menghilang dari calon pasangan istri dan suami, tiba-tiba saudara hilang dari pacar saudara, itu berarti menandakan bahwa saudara hantu menghilang. Tapi kalau menghilangnya pelan-pelan, permisi ya, saya mau ke sini. Nah, itu saudara mencerminkan Kristus. Nah, kita melihat di sini Tuhan seringkali memperlihatkan dan membuktikan bahwa dia bukan syaitan, dia bukan iblis. Iblis itu punya karakter, dia tidak pernah pelan-pelan hilang. Dia selalu bes. Jin tomangkah, jin manakah, selalu hilangnya bes, ya kan? Terus ketika dia mau naik kemana-mana, bes, hilang. Tapi Kristus, dia tidak pernah bes dan hilang.
Dia selalu naiknya pelan-pelan. Alon-alon asal kelakon, kata Kristus gitu. Paham Jawa dia. Jadi Kristus mau memperlihatkan kepada kita semua bahwa apapun itu di dalam kehidupan kita itu perlu proses. Pelan-pelan. Proses kita dalam hidup pun pelan-pelan. Untuk naik ke surga pun kita harus mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, pencobaan dalam dunia ini, dan itu terjadi pelan-pelan, bukan secepatnya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bersifat instan. Segala sesuatu yang bersifat instan pasti akan menghancurkan kehidupan manusia. Kalau saudara ingin segala sesuatu bersifat instan, ingin menikah instan, pokoknya cari jodoh dimanapun berada. Ini jodohku, ini jodohku, ini jodohku, instan, saudara. Tidak bisa. Saudara tidak bisa melakukan segala sesuatu instan. Dalam kehidupan suami istri kah, dalam berbisnis kah, dalam berusaha kah, dalam pelayanan kah, tidak ada segala sesuatu yang bersifat instan. Ada amin, saudara? Nggak ada segala sesuatu yang bersifat instan. Semua bersifat perlu proses. Dan kembali Tuhan menunjukkan ketika dia naik ke surga secara perlahan-lahan, itu menunjukkan bahwa dia ingin memperlihatkan kepada seluruh umat manusia bahwa dia itu bukan iblis, dia itu bukan setan, dia itu adalah Allah yang hidup, yang luar biasa. Dan dia ingin menunjukkan dengan tubuh jasmani aku bisa naik pelan-pelan. Apa tandanya, saudara? Kalau orang tubuh jasmani bisa naik pelan-pelan, mungkin ada David Copperfield yang berusaha untuk menipu kita dengan naik pelan-pelan. Itu tandanya berarti memang ini adalah Allah yang hidup. Saudara, 3 kali peristiwa Yesus bisa mengalahkan gravitasi. Yang pertama, Yesus berjalan di mana? Di atas air. Gravitasi dia lewati. Yang kedua, Yesus bisa menembus tembok. Walaupun dengan tubuh kemuliaannya, dia bisa menembus tembok. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, masih ada tubuh, tapi bisa menembus tembok. Dia mengalahkan hukum dunia. Dan yang terakhir, dia bukan hanya mengalahkan gravitasi, tapi dia membalikan semua keadaan hukum dunia, sehingga dia bisa naik ke atas. Oleh karena itu, kalau kita pahami hal ini, kita mengerti tentang kenaikan Kristus, berarti kita tahu satu hal, Bapak Ibu Saudara. Apa? Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, waktu kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, kita sanggup dan Tuhan sanggup membuat hidup kita sama seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, engkau tetap iring Tuhan, dan Tuhan akan memperlihatkan banyak segala sesuatu yang tadinya sudah mustahil, yang tadinya sudah tidak mungkin, yang tadinya segala sesuatu itu berat, segala sesuatu itu aduh kok ini begini, ini begitu. Tapi kalau saudara benar-benar tekun sama Tuhan, benar-benar melihat tentang kenaikan Kristus ini sebagai salah satu simbol dan fakta historis, kita dapat melakukan segala perkara walaupun seakan-akan kita tidak melihat ke depan ada satu jalan keluar yang terbaik. Yang percaya katakan walau ku tak dapat melihat apa, saudara? Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Waktu Kristus naik ke surga, saudara perhatikan sekali lagi. Ketika dia naik ke surga secara perlahan-lahan, ada awan kemuliaan yang menutupi dia, sehingga pandangan kita selesai sampai di situ. Sehingga pandangan kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan yang selanjutnya. Hanya Tuhan bilang, aku akan naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Ada amin, saudara? Tapi apakah saudara pernah melihat fakta historis bahwa Yesus benar-benar menyediakan tempat di surga? Tidak. Tetapi kita percaya dengan iman dan percaya kita ketika dia memang sudah menampakkan dirinya, ketika dia sudah naik ke surga, ketika dengan tubuh jasmaninya dia bisa terangkat pelan-pelan ke surga, dia bisa terangkat pelan-pelan, dan ada awan kemuliaan yang tidak bisa dicontohkan oleh siapapun di dalam dunia ini. Itu tandanya dia pasti ada di surga. Dia pasti dengan iman dan
dan percaya kita, Dia pasti menyediakan tempat buat kita di dalam kerajaan surga. Dan hari itu ketika kita percaya tentang hal itu, maka kita tahu bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini, pandangan hidup kita, segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam dunia ini ke depan yang kita tidak tahu. Sekalipun hari ini kita merasa sulit, sekalipun hari ini kita merasa tidak berdaya, kita merasa mentok kanan, mentok kiri, mentok belakang, mentok tengah, hari ini saya katakan ada jalan keluar yang terbaik, ada terobosan yang terbaik, ada segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Dan yang kita yakin dan percaya, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita, yang sanggup membawa kita melewati lembah yang gelap, naik ke lembah kemuliaan, melewati jalan kemiskinan, naik ke lembah kelimpahan, melewati jalan yang terjal yang ada di dalam dunia ini, melewati neraka dunia ini, sampai pada kemuliaannya di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Itulah Kristus yang kita sembah. Dahsyat, heran dan ajaib yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya. Ada haleluya. Agama mana yang pernah melihat siapapun, mau nabinya kayak apapun, yang pernah naik ke surga pelan-pelan dan dicontohkan dengan sangat real dan disaksikan? Fakta historis, bukan fakta perumpamaan, bukan fakta ilustrasi. Ada haleluya. Mengapa Kristus tidak menghilang begitu saja? Mengapa Kristus tidak tidak melakukan seperti show magic, bus, selesai, hilang? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena satu hal, Dia mau memberikan contoh buat kita bahwa kita pun akan naik ke surga dengan pelan-pelan, dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kenaikan Kristus itu ke surga tidak ditunjukkan untuk semua orang. Garis bawahi kata itu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara memperingati kenaikan Kristus, itu berarti Bapak Ibu Saudara ini sungguh luar biasa dan berharga di mata Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang diberikan untuk melihat kenaikan Kristus ke surga. Ini menunjukkan bahwa ketika kalau dia naik ke atas surga, Dia tunjukkan kepada semua orang di dunia. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, semua orang hari itu langsung bertobat nggak? Langsung bertobat. Waduh, hebat ya Allahnya, bisa naik ke surga kayak magic show. Mungkin semua orang bisa langsung tertunduk bertobat, tapi tidak. Yesus tidak mempertunjukkan itu semua kepada orang-orang di dunia. Sekali waktu saya dengar satu kisah YouTube yang sedang rame hari ini, yaitu ada satu namanya Donditan. Tahu nggak? Ya, saya sekali waktu pengen juga tuh ajak dia berdebat tentang teologi. Dia bilang begini, dia sudah kalah sama Pak Esra Soru, sama Budi Asali. Budi Asali juga salah satu guru saya, kalau saya banyak belajar dari dia juga. Wah, luar biasa, akhirnya dia terkeok-keok. Nah, ceritanya begini, dia bilang begini, kalau Yesus katanya, kalau Tuhan itu benar-benar Tuhan, mau ngapain Dia turun ke dunia? Udah turun ke dunia, repot-repot, naik lagi ke surga gitu kan. Kenapa Dia nggak bikin instruksi saja untuk orang dunia sekaligus bertobat, sekaligus? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Kalau Allahnya mereka kan seperti itu. Allahnya mereka apa Saudara? Pokoknya Allahnya, waduh, nggak turun tangan, di atas saja, tidak pernah turun ke bumi. Dan Allah itu dianggap sebagai Allah yang kudus. Ya memang benar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebenarnya jawabannya simpel Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak punya modeling, mereka tidak punya model untuk bisa dicontoh. Mereka sangat kesulitan untuk mencontoh salah satu role model. Sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita, ya kan, yang namanya keilahian itu memang segala sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami dengan kepala, dengan pikiran, dengan kepandaian kita, itu sulit sekali. Tetapi Kristus yang kita sembah, Dia memberikan contoh yang real. Dia mau turun ke dunia ini,
Dia mau memberikan hal-hal yang luar biasa. Dia mau memberikan tubuhnya. Dia mau menyatakan dia mau bergandengan tangan. Dia mau itu semua dilakukan. Untuk apa, saudara? Memang untuk orang berdosa. Tetapi itu adalah role modelnya Yesus, yang harusnya kita sebagai umat percaya itu juga mengikuti langkah-langkah Kristus. Yang percaya katakan amin. Mau melayani orang yang susah, mau melayani orang dengan penuh kasih. Itu yang Tuhan mau inginkan, dan Tuhan mau memberikan satu model. Dan ini memang pola pikir yang sangat berbeda, yang sangat tidak masuk dengan pemikiran apapun di dalam dunia ini. Dan mereka ketika mereka melakukan itu, mereka mengatakan itu, bahkan sampai dia bilang, berarti Tuhannya cemen. Berarti Tuhannya bukan Tuhan yang agung. Tuhannya mau jadi manusia. Justru saya bilang, itulah kehebatan Tuhan. Paradoks, ketika dia lemah tapi dia kuat, ketika dia kuat tapi dia lemah. Itu paradoks yang tidak dimiliki oleh satu agama manapun di dalam dunia. Agama yang di dalam dunia, yang Tuhannya selalu dianggap perkasa, yang Tuhannya selalu dianggap hebat, yang Allahnya selalu dianggap dahsyat, yang patung-patungnya disembah dengan luar biasa. Itu menandakan satu hal, bahwa ini adalah sesuatu konsep yang berbeda dengan kekristenan. Kekristenan itu harus berawal segala sesuatu dari kelemahan, berawal dari segala sesuatu dari hal-hal yang tidak berguna. Baru Tuhan mau pakai kita semua untuk melayani Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Itulah Kristus. Kristus sendiri sebagai model role-nya, role modelnya yang ada di dalam dunia ini, yang harusnya bisa kita contoh. Yang percaya katakan amin. Kemarin saya pergi ke STT Battle, kan, ketemu dengan Pak Mario di sana. Saya perhatiin, ya kan, 1, 2, begitu banyak mahasiswa. Karena kita memang rindu mau ngambil 2 orang pengerja lah ya, buat di gereja ini, untuk doa malam, juga untuk sekolah minggu dan youth gitu kan, kita bisa ini. Dan akhirnya dari beberapa yang saya lihat dan juga Pak Mario lihat, ini berkaitan nih sama bagaimana orang mau memberikan contoh kepada siapa dia harus bekerja, kepada siapa. Dan ternyata dari begitu banyak anak-anak teologi loh Bapak Ibu Saudara. Ini bukan anak-anak sekuler ya, ini anak-anak teologi. Papua, Kupang, apalagi itu namanya Ambon, waduh bertumpuk itu, yang rambutnya yang dari ujung, waduh yang rambutnya tinggi-tinggi, ada yang rambutnya keriting. Tapi saya ke sana tuh sukacita loh, waduh kayaknya saya nih udah kayak dosennya dia diangguk-anggukin, wah dosen kayaknya ya, saking tuanya mungkin kelihatan kayak dosen. Akhirnya saya interview lah satu-satu gitu kan, saya pakai ruangan kelas interview. Nah dari beberapa itu saya mengambil banyak kesimpulan. Ada banyak hamba Tuhan yang ditolak di dunia, yang tidak punya kapabilitas di dunia, akhirnya masuk ke teologi. Saudara lihat nih, ya. Satu lagi yang memang benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Saya selalu tanya ketika orang mau jadi pengerja di tempat kita, saya selalu tanya. Begitu juga dengan Pak Ridwan Silayan, begitu juga dengan Pak Yono, begitu pun dengan semua pengerja-pengerja kita. Saya selalu tanya beberapa hal. Dan satu hal yang paling penting adalah saya tanya, kenapa engkau mau melayani Tuhan? Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara rasakan? Apakah benar-benar saudara dipanggil oleh Tuhan? Waktu saya tanya begitu, coba deh tolong ceritain kesaksian kamu mau masuk sekolah teologi. Yang satu jawab begini, Pak, ketika saya sedang kebetulan mereka rata-rata bapaknya gembala sidang di Ambon lah, di NTT, di Papua gitu kan. Waktu itu memang saya belum tertarik, Pak. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dan tiba-tiba dia lagi duduk di pinggir pantai, tiba-tiba katanya ya, waduh laut bergelora, wah. Terus dia lihat ada kayak Yesus, yang nggak tahu Yesus atau enggak, berjalan di atas air.
Nah, tapi tidak sampai sempat Yesusnya itu sampai, dia hatinya udah tergerak, dia nangis, dia tersungkur, dia ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Dan komitmen itu adalah dia datang jauh-jauh dari Papua sampai ke Petamburan untuk kuliah di STT Battle. Nah, udah selesai yang satu. Yang satu lagi saya tanya lagi, si A, si B, si C. Satu lagi saya tanya lagi. Gimana Dek? Gimana bisa jadi hamba Tuhan? Oh, saya itu gara-garanya pertama saya nggak tertarik Pak jadi hamba Tuhan. Saya tes polisi gagal. Seperti kemarin dulu juga ada salah satu yang mau ke kita, namanya saya udah lupa itu. Tes polisi pertama gagal Pak. Tes kedua polisi gagal lagi, setahun 2 tahun gagal. Terus saya masuk kerja Pak, kerja sekuler gagal. Setelah 1 tahun saya keluar, barulah saya apply menjadi hamba Tuhan, menjadi sekolah teologi. Begitu banyak peristiwa, saya singkatkan saja ya. Begitu banyak si A, si B, si C, si D cerita-ceritanya. Tapi memang nggak bisa hal yang nggak bisa dibohongi ya ketika kita sedang interview. Saya merasakan ada hadirat Tuhan ketika si A berbicara. Kita yang satu lagi berbicara, nggak ada apa-apa gitu kan. Bukan karena dia gagal jadi polisi segala macam, tidak. Tetapi ada orang-orang yang memang benar-benar serius untuk mengambil pelayanan. Dan saya cerita begini kepada beberapa orang itu, saya cerita begini, adek udah tahu melayani Tuhan itu nggak gampang. Saya sering cerita kepada jemaat kita di tempat ini, melayani Tuhan itu waduh totali hancur-hancuran. Baik dari segi uang biaya, baik dari segi penghinaan, baik dari segi segala sesuatu, difitnah. Saya sudah mengalami itu semua dari A sampai Z 20 tahun. Dan saya bilang kepada semua ini, kalian siap untuk melayani Tuhan? Kalian siap untuk sangkal diri pikul salib? Kalian siap siapa yang akan kalian menjadi Tuhan dalam hidupmu? Itu adalah Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus dari perjalanannya, dari dia lahir itu dia susah, dia dihina, di dalam perjalanan kehidupannya tidak ada kesenangan. Saya bilang, itulah hamba Tuhan sampai dia mati di salib. Saudara pernah dengar ini dari dosen saudara? Tidak. Kaget saya setengah mati. Nggak pernah dengar, saudara nggak pernah di brief begitu. Jadi apa yang diinterview waktu pertama kali, karena ini nggak main-main saudara. Saya waktu tahun 2008 saya ditahbiskan jadi pendeta penuh. Itu teman-teman saya kurang lebih ada, termasuk Pak Trisna yang memberkati Jo, itu kurang lebih ada sekitar 300-an pendeta penuh dari pendeta muda, 400-an kali ya. Dan sekarang yang masih ada pelayanan sebagai gembala bisa dihitung sama jari, mungkin 10 saudara, termasuk saya. Yang lainnya udah pada gugur, ada yang gila gitu ya di Gunung Sahari. Gembala teman saya gila saudara, sampai gila karena saking stresnya mengembalakan, gila. Terus nggak lama kemudian, beberapa tahun kemudian saya datang waktu saat dia sudah meninggal. Gila, meninggal, istrinya juga frustasi. Nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen juga nggak main-main. Karena kita sering diiming-imingi oleh khotbah-khotbah yang picisan. Sering diiming-imingi, engkau ikut Yesus, engkau akan berbahagia. Engkau ikut Yesus, engkau akan diberkati. Iya, itu udah pasti. Ikut Yesus akan diberkati, ikut Yesus akan berbahagia, ikut Yesus bisa berkeluarga. Itu pasti saudara. Tetapi satu hal, apakah kita siap mengikut Kristus? Apalagi itu hamba-hamba Tuhan yang harus nanti menjalani penderitaan yang luar biasa, totali di dalam hidupnya. Nggak ada lagi kesempatan kita untuk argue sekalipun salah. Saya ini kan beberapa saat ini juga kan bentrok dengan pengerja, ya kan, engkau khotbahnya begini, begini. Saya harus mengelus dada. Nggak bisa saya emosi, saya bilang, enggak, saya kan S3 Pak, saya S2, saya S1 teologi, nggak bisa saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari ini memang nggak main-main di dalam pelayanan kita kepada Tuhan Kristus. Ya, nanti suatu saat kita juga akan mengalami kemuliaan seperti yang Kristus alami. Yang percaya katakan amin. Tetapi sanggupkah kita dari kelahiran kita sampai kita berjalan, sampai kita mati dan kita bangkit, dan setelah bangkit dan kita naik ke surga, itu sudah penderitaannya sudah selesai. Saya mengatakan hari ini, kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang melakukan satu proses yang seperti demikian,
kita juga harus masuk ke dalam proses tersebut. Dan ketika proses itu masuk dalam kehidupan kita, tidak ada lagi kata mundur dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Udah masuk, nggak boleh mundur lagi. Masuk terus. Sekalipun kau compang-camping, sekalipun kau jatuh bangun, duduk jatuh, naik lagi, bangun lagi, compang-camping pakaianmu, kau harus terus berjalan, berjalan sampai maut sampai kita dijemput oleh Tuhan, sampai maut menjemput kita. Ada amin, saudara? Tidak main-main. Dan itu saya kasih tahu kepada, kalau saya jadi dosen gitu ya, maksudnya bisa jadi dosen mereka, saya akan kasih satu hal yang seperti itu supaya mereka sudah tahu. Mereka masuk sekolah teologi, mereka masuk pelayanan, itu semata-mata tujuannya hanya untuk Tuhan, nggak ada lagi untuk dirinya sendiri, nggak ada lagi untuk kekayaan, nggak ada lagi untuk bangun gedung gereja ini itu segala macam. Itu boleh kalau Tuhan memang izinkan, puji Tuhan. Tetapi yang terlebih adalah jiwa orang itu diselamatkan, jiwa orang-orang itu boleh mengenal Tuhan dengan luar biasa. Itulah kerinduan dari seorang pelayan Tuhan yang murni dan tulus dan benar-benar serius kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan itu seringkali dilupakan. Mungkin ya agak berbeda ya dengan sekolah-sekolah teologi di Kalimantan, Pak Bigman Sirait punya, ya kan? Wah, itu luar biasa. Pasti akan ditekan hal yang seperti itu sebelum kau masuk pelayanan. Tidak main-main. Dan pelayanan itu memang bukan Tuhan, bukan kita yang memanggil, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Yang percaya katakan amin. Kalau bukan Dia yang memanggil kita, saya sudah rontok dari tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Rontok. Nah, tahun terakhir pasti ancur-ancuran dan rontok. Tapi itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Berkali-kali saya mau mundur dalam pelayanan, berkali-kali saya mau resign dalam pelayanan, tetapi Tuhan terus menunjukkan jalan yang luar biasa. Yang percaya katakan berkali-kali, saudara, bukan satu kali, berkali-kali. Sampai pada satu ketika, saya pernah cerita atau enggak di situ ya. Satu ketika malam Natal, malam kudus, ya kan. Seperti Pak Thompson juga suka nyanyi kan. Apa tuh namanya lagu Natal yang luar biasa? Glory Glory Haleluya, bukan ya? Oh Holy Night. Nah, ya kan, saya udah duduk nih siap-siap mau berkhotbah di Mangga Besar gereja kita. Kita nyewa seperti kemarin ya di tempat Pak Poltak, tapi kita nyewa di restoran cukup besar, cukup enak juga di samping gereja kita, nggak terlalu jauh. Pakai lift. Ya kan, saya bilang, Tuhan, habis saya selesai khotbah, saya mau pengumuman nih. Itu tahun keberapa ya? Tahun keempat kali ya. Mau mundur dari pelayanan. Berarti tahun keempat tahun 2008. 2008 Marvel udah lahir ya, umurnya masih berapa tahun tuh? 6 tahun ya. Berry umurnya berapa tahun tuh? Dari tahun 98 ke 2010, 10 tahun. Sedang lucu-lucu, sedang apa? Sedang lucu-lucunya, ya kan? Sedang mungil-mungilnya. Dulunya mungkin ya, itu sekarang udah jadi amit-amit kan. Sekarang udah kegedean. Waktu 10 tahun, si Marvel mungkin masih 6 tahun ya kali ya kan? Rijo umur berapa tuh? Tahun 95 lahir, ke 2008 umur 13 tahun. Nah, udah nih kan, kita lagi puji-pujian, hati saya udah begitu terus kan. Kata Tuhan, ini hamba Tuhan nih, udah saya panggil, mau lari kan? Ya udah, habis itu tiba-tiba kita lagi nyanyi-nyanyi, udah mau khotbah tuh saya. Tiba-tiba di belakang teriak, wah ribut, ada apa ya ribut-ribut, saya ke belakang. Pada kejebak di lift, saudara. Berapa orang ya, termasuk Kristen ya, ada salah satu jemaat kita Kristen. Ada kali 5-6 orang atau 7 orang. Waktu itu berapa orang tuh, Ferry mungkin yang lebih tahu, 7-8 orang ada kali. Satu lift, waduh, kejebak saudara. Karena mungkin mereka begini-begini, ya kan, liftnya nggak bisa ini, benar-benar stuck, kejebak. Waduh, saya bilang, ya kan, nggak tahu Marvel ikut atau enggak, saya nggak tahu. Anak saya yang terakhir, pokoknya kejebak tuh, anak-anak jemaat semua ke lift. Kita lagi udah mau khotbah, udah mau, waduh, udah pontang-panting dah ya di belakang gitu kan. Terus saya bilang, wah,
Saya langsung tek aja. Wah, ini gara-gara saya ini urusannya nih. Gara-gara saya bilang mau ini urusan Tuhan sama saya, nggak ada yang lain ya. Wah, dicoba, nggak bisa, saudara. Nggak bisa gitu kan. Sampai hampir setengah jam kali ya. Pokoknya pas mereka keluar tuh udah basah kuyup, bagus, nggak kehabisan oksigen kan. Mungkin Bu Yelen waktu itu ada kali ya, ikut kali ya di sana. Ya kan, udah sering datang kali sama Pak Frans almarhum. Frans Forward. Nah, udah gitu Bapak Ibu Saudara, udah saya bilang saya tahu nih ini gara-gara saya. Akhirnya saya ada satu tangga, saya naik ke atas, saya berlutut sama Tuhan. Wan, gitu kan. Ampuni saya Tuhan. Ya Tuhan, saya mau lanjut lagi dah Tuhan pelayanan untuk melayani Tuhan di gereja GBI Abenta ini. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Wah, udah serius banget kan doanya. Dah, pas turun ke bawah lagi masih dibengkek gitu kan, masih belum berhasil. Terus saya bilang, saya doa lagi, dan Tuhan tolong Tuhan, bentar lagi udah mau perayaan, udah mau khotbah segala macam. Tiba-tiba bisa kebuka saudara, gitu kan, luar biasa. Dan itu tinggal sepotong kalau lift kan mestinya ini ya, ini temboknya udah segini nih, jadi mereka mesti lompat dari tembok untuk keluar dari lift. Puji Tuhan, selamat sampai sekarang, dan tambah gemuk kan anak-anak ini. Bayangin tuh Bapak Ibu Saudara, bisa begitu. Jadi melayani Tuhan, sekali Tuhan panggil kita, itu adalah komitmen pelayanan. Sekali Tuhan panggil kita jadi jemaatnya, bukan hanya hamba Tuhan. Sekali Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara jadi jemaat Tuhan, saudara harus terus mengiring Tuhan sampai maut menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mau mundur dari Tuhan. Jangan pernah. Sekalipun apapun itu saudara, bukan mundur dari Tuhan. Saya pikirkan begini, mundur dari Tuhan bukan berarti saya mundur total, tidak. Saya mundur saja dari pelayanan pengembalaan, tetapi saya tetap melayani Tuhan. Di mana-mana kan saya bisa melayani Tuhan, saya bilang. Tapi Tuhan tidak mau. Pokoknya yang Dia panggil untuk melayani, disitulah tempatmu, disitulah engkau akan terus melayani. Ketika ketika kita tidak mau mematuhi itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak menghakimi, tapi itu sudah terjadi sama saya. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Ada 3 kali peristiwa. Nanti saya ceritakan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa memang ini adalah misi Tuhan untuk bisa menebus kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita juga yakin dan kita akan naik ke surga. Dan sebagai orang yang percaya, kuasanya, Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa. Dia punya segala-galanya. Ketika Dia naik ke surga, Dia punya kuasa, segala kuasa diberikan. Coba kita lihat Matius 28 ayat 18 kalau saya nggak salah. Coba kita lihat satu ayat ini, saya teringat. Ketika Yesus naik ke surga, Dia diberikan kuasa. Matius 28 ayat 18. Ya kan? Benar nggak? 18 segala sudah diberikan segala kuasa, itu ayat keberapa ya? Ya benar, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Jadi orang kalau sudah diberikan kuasa, dia sudah punya kuasa. Seperti mungkin satu kapal ada kaptennya itu berkuasa nggak? Berkuasa untuk menaikkan kru, untuk menurunkan kru, untuk menaikkan penumpang, menaikkan barang. Itu harus seizin daripada kapten kapal. Begitu juga kita di rumah. Kalau kita di rumah kita berkuasa nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau ada orang mau nginep, kira-kira kita tanya tetangga nggak? Pak RT, bukan Pak RT, Pak, boleh nggak ya orang nginep di sini? Atau saudara langsung kasih tanda tangan, oke, nginep saja. Misalnya ada yang punya villa, kita nginep di villa, ya kan? Itu namanya kuasa. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu punya kuasa, Dia bilang Yesus itu punya kuasa di surga. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Berarti artinya Dia punya kuasa untuk memberikan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dia memberikan kafling bagi kita, Dia memberikan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Dan itu adalah satu kepastian, bukan satu yang mudah-mudahan, bukan satu yang semoga, tetapi itu kepastian untuk kita ada di dalam kerajaan surga. Kita
kita punya tempat. Tempat kita sudah tersedia. Katakan amin. Katakan kiri kananmu dulu dong. Tempat kita sudah tersedia di surga. Mau pulang nggak? Tempatnya kan udah tersedia di surga. Mau pulang nggak? Enggak kan? Belum ya kan? Kaplingnya udah jadi loh di surga. Kalau kaplingnya udah jadi harus pulang cepat di surga, ya kan? Nah, saudara, jadi kita yakin dan percaya. Jadi sebenarnya Tuhan itu memang mempersiapkan tempat di surga bagi kita. Coba lihat Yohanes 14 ayat 2. Ini satu ayat yang memberkati kita. Habis ini kita selesai. Yohanes 14 ayat 2. Apa yang dikatakan? Di rumah Bapakku banyak. Wah, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Saya mau tanya, Yesus itu berasal dari dunia atau dari surga? Lihat ya, ayat yang kedua luar biasa. Dia menyatakan bahwa itu adalah tempatku yang sebelumnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi sebenarnya Yesus itu sudah ada sebelum Adam dan Hawa ada. Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus itu adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah menjadikan dunia ini. Jadi Yesus itu sama. Satu Yesus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus itu adalah satu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus itu mempersiapkan tempat buat kita di surga. Dan saya mau katakan begini, tempat di surga tidak sama rata. Katakan kiri kanan, tempat di surga tidak sama rata. Kaplingmu berbeda dengan kapling orang lain, itu pasti. Apapun, saya nggak mengatakan begini ya, kita dengan hasil dan perbuatan kita bisa masuk surga. Tidak. Untuk kita bisa entering ke surga, itu adalah kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Yang percaya katakan amin. Kita GBI menganut paham bahwa kita masuk surga bukan karena kelakuan kita. Kita masuk surga bukan karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan di muka bumi. Kita masuk surga karena anugerah, kita dipilih, kita masuk surga. Nah, tetapi setelah kita siap di dalam surga, Tuhan memberikan perbedaan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya pendeta, saudara. Pendeta itu nggak ada artinya. Yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin saudara punya hati, saudara melayani beberapa saudara-saudara, saudaranya saudara gitu ya, melayani terus, apapun saudara layani di sana kiri kanan, saudara memberikan yang terbaik. Itulah tempat di surga. Coba kita lihat, kenapa saya mengatakan tempatnya itu tidak rata di surga. Coba kita lihat Matius 5 ayat 19. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab, bukan teologi saya, bukan pewahyuan saya, tapi ini adalah Alkitab yang mengatakan. Matius 5 ayat 19. Saya bacakan ya, Bapak Ibu Saudara, simak yang baik. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tempat yang paling rendah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Berarti ada tempat rendah, ada tempat tinggi. Wahyu pasal 22 ayat 12. Dikasih tahu lagi nih, sekali lagi Wahyu ya, Yohanes mewahyukan di Pulau Patmos itu mengatakan seperti demikian. Yuk saya bacakan ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi upahnya juga beda, saudara. Masuk surga itu memang bergantung kepada kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tingkat kita ada di dalam kerajaan surga itu tergantung besar imannya kita, kasih kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kita harus membuang dosa, pelayanan kita, pemberitaan Injil, persembahan kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Itu ya, jadi ngerti ya sedikit mengenai tempat kita di surga. Jadi jangan sampai nanti suami istri tempat di surganya beda. Satu di sana, satu di sini, nggak ketemu jauh gitu kan. Karena sang istri begini, perbuatannya sang suami begini, sama-sama masuk surga. Tapi kata orang begini, biarin deh Pak, saya masuk surga dulu, karena di surga di depannya aja udah adem dibandingin di neraka. Haleluya. Seperti apa yang di samping Tuhan Yesus yang ketika dia disalib mati, dia langsung bersama-sama dengan Yesus di surga, ya mungkin bersama-sama sampai di depan ya ditinggal karena dia mungkin perbuatan-perbuatannya tidak kita ketahui. Tapi yang saya mau katakan itulah, jadi yuk kita bersemangat terus baik melayani Tuhan, berbuat kebaikan buat Tuhan. Kita ini udah diselamatkan, jadi beda. Saudara jangan sampai salah pikir begini, kalau agama lain berbuat baik untuk masuk surga. Beda. Kalau kita orang-orang percaya, kita sudah diselamatkan. Oleh karena kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Agama-agama seberang bilang dengan amal, dengan apa, dengan segala macam pemberian, baru mereka masuk surga. Berusaha melayani, berusaha melakukan yang terbaik. Kalau kita sudah diselamatkan, oleh karena kita diselamatkan, maka kita berbuat baik. Kalau orang yang sudah diselamatkan tidak berbuat baik, orang yang diselamatkan masih ugal-ugalan, masih dendam, masih nggak punya kasih, masih segala sesuatu, saya nggak tahu itu benar-benar dia sudah dipanggil sama Tuhan, diselamatkan atau tidak. Ada haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-10 dan ke-11. Ini terakhir ya, kisah para rasul tadi. Ini terakhir Bapak Ibu Saudara lihat supaya kita mengerti ini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi gini, waktu dia melihat ke langit, waktu orang-orang Galilea, orang-orang Galilea ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang Galilea ini melihat Tuhan naik ke surga. Waktu Tuhan udah naik ke surga, hilang, ya kan, sudah naik, mereka menatap langit dengan mata yang kosong. Mereka menatap langit dengan mata yang kosong. Mereka pikir, aduh Tuhan enak banget ya naik ke surga. Mungkin sebagian orang berpikir seperti demikian. Aduh Tuhan, aku mau ya naik ke surga seperti ini. Tuhan katakan, hai orang Galilea, bahwa engkau belum waktunya untuk masuk surga. Engkau masih hidup di dalam dunia ini. Engkau harus memberitakan apa saudara? Injil. Belum, masih jauh. Jadi jangan sampai ketika kita melihat, ya, waduh enak ya pujian, penyembahan, wah kita seakan-akan sudah di surga. Tadi seperti WL bawa pujian begitu luar biasa, kita seakan-akan sudah melayang-layang. Waduh, tetapi kita selalu memandang langit yang kosong, kita selalu memandang segala sesuatu yang kosong, sehingga kita punya asumsi, aduh enaknya. Tetapi kita tidak mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan di dalam dunia ini. Apa yang harus kita kerjakan? Menginjil. Kan dia bilang, ayat yang ke-8 dia bilang, harus apa tuh, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang terakhir yang saya mau katakan untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya mau katakan begini, Yesus itu punya kasih yang luar biasa, Bapak. Tahu nggak? Kenapa dia bilang menginjil, melayani Yerusalem? Apa arti Yerusalem? Apa Bapak Ibu Saudara arti Yerusalem? Pertama memang orang-orang terdekat itu istri, anak, ya kan, semua yang orang-orang terdekat itu. Tapi Yerusalem yang kedua ini, yang sungguh sulit untuk kita bisa, orang-orang yang hebat, yang percaya gitu ya kepada Tuhan, itu melakukan. Di Yerusalem Yesus difitnah, di Yerusalem Yesus disiksa, di Yerusalem Yesus dihina, di Yerusalem Yesus diadili, di Yerusalem Yesus dibunuh, di Yerusalem pula nama Yesus seakan-akan hancur. Tapi kenapa Yesus mau melayani yang pertama kali di Yerusalem?
karena kasih-Nya yang besar, yasi agape kepada kita semua orang yang percaya. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Jadi kita harus bisa melayani orang yang sekalipun berbuat kesalahan sama kita, kita harus melayani orang itu. Kita harus bertindak. Kalau orang itu tidak mau dilayani, terserah, ya kan? Seperti kasus kita ini beberapa kali ini, ya kita sudah mencoba untuk coba, tapi selalu menolak. Itu udah urusannya dia, bukan urusan kami lagi. Itu sudah urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kami lagi. Yang pasti kami sudah memberikan waktu, kami sudah memberikan kesempatan, kami sudah mengajak, tetapi responnya selalu seperti demikian. Ya, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, yang Tuhan izinkan. Yang penting kita sudah melakukan dengan hati, kita sudah mencoba, kita sudah melakukan ini itu, tetapi ujungnya adalah terserah Tuhan dan jalan Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya kalau memang itu harus terjadi, ya Tuhan pasti akan kirim lagi banyak pengerja, banyak jiwa bagi gereja GBI Abenta. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kita tetap mendoakan, kita tetapi pelayanan segala sesuatu harus berjalan terus. Tidak bergantung sama orang, tidak bergantung sama apapun. Jangan bergantung sama saya juga. Suatu saat saya juga bisa saja nggak dipakai lagi untuk melayani. Tuhan juga sudah tidak pakai saya, atau suatu saat saya meninggal. Tapi pelayanan kita harus tetap berjalan. Harus banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bukan karena sayanya, bukan karena siapapun di dalam kehidupan kita. Ada amin? Mari kita terus fokus sama Tuhan. Kita melihat kenaikan Kristus, bukan hanya fokus kepada Kristus, tapi ketika Kristus sudah lenyap, Tuhan bilang, hayo melayani, hayo kita melayani, hayo kita menginjil, memberitakan kabar kebaikan, kebenaran bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.